Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Rizkiana akan menjelaskan tentang formula-formula Microsoft Excel. Perlu kita ketahui bahwa Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengelola data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Rumus-rumus Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Pertama, rumus sum. Sum adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Contoh, rumusnya pertama sama dengan lalu ketik sum, kita buka kurung, lalu klik kolom A nomor 1, tanda bagi, kita tutup kurung, lalu kita enter. Inilah hasilnya. Yang kedua, rumus max. Max berfungsi untuk mencari angka tertinggi dalam suatu deretan data. Contoh, kita klik rumus sama dengan, lalu kita ketik max, kita buka kurung, lalu kita klik nomor 1, lalu kita enterkan, dan hasil tertinggi dari sel-sel ini ialah 67. Rumus ketiga yaitu rumus min. Min memiliki fungsi yang sama seperti max, hanya saja min bertugas untuk mencari nilai terendah dalam suatu deretan data. Misalnya kita contoh max tadi, tapi cuma kita ubah rumusnya saja. Kita klik rumusnya sama dengan, kita ketik min, kita buka kurung, lalu kita klik yang ini, kita tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya nilai terendahnya adalah 24. Yang keempat yaitu rumus average. Rumus yang satu ini berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada sel tertentu. Misalnya, kita buat dulu contoh. Lalu kita klik rumusnya sama dengan, kita klik average, kita buka kurung, lalu kita klik ini, kita tutup kurung, lalu kita enter, dan hasilnya 84,5. Yang kelima yaitu rumus counta. Counta memiliki fungsi yang sama dengan count, hanya saja pada rumus counta sel yang dihitung adalah keseluruhan sel. Jadi sel yang berisikan data apapun bisa dihitung menggunakan rumus ini. Contohnya ini,
Lalu kita masukkan rumus sama dengan kita ketik counta. Kita buka kurung, lalu kita klik kolom ini, lalu kita klik kolom ini, lalu kita tutup kurung, kita enter. Dan jadilah 8 hasilnya, karena sel yang berisikan data ada 8 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yaitu rumus pembagian. Yang pertama kita harus berisikan file seperti ini. Langkah pertama untuk pembagian tersebut, kita klik sama dengan, terus kita pilih sel yang diinginkan seperti B3, terus kita klik garis miring sama E3, terus klik enter. Nah, dan itulah hasilnya. Kita ulangi lagi di sel lain, misalkan sama dengan, kita pilih C3 garis miring F3 sama dengan itulah. Nah, seperti itu juga kalau kita mau kombinasikan yang bawah, misalkan B3 B4 dengan kolom atas, misalkan G3 jadi seperti ini kan, maka hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja rumus pembagian. Selanjutnya itu rumus penjumlahan, sama seperti tadi, klik sama dengan, terus sum, terus kita buka kurung, terus kita pilih selnya, misalkan sel B3 tadi, B3, terus titik 2, terus kita pilih F4 misalkan, F4, tutup kurung, dan inilah hasilnya 156. Kita coba lagi sama dengan, terus sum, buka kurung, kita pilih misalkan D4, terus titik 2, kita pilih G3, tutup kurung, dan enter. Itulah hasilnya. Sekian dari saya. Sedikit tentang mikroskop Excel di bagian pengurangan, perpangkatan sama perkalian. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian pengurangan. Ada rumus penjumlahan, maka ada juga rumus pengurangan. Excel yang perlu kamu tahu, rumus ini cukup mudah untuk digunakan, sama dengan melakukan pengurangan tanpa Excel. Kamu cukup memasukkan rumus pengurangan Excel. Rumusnya seperti ini. Untuk pertama kita ganti di sini. Kita ganti jadi C1. Masukkan angka. Di kolom kedua juga dengan jumlah angka terserah apa yang kita mau. Baru kita masukkan rumus A1 dikurang B1. Ketika kita ingin mengetahui hasilnya, tekan enter. Di sini kita telah mendapatkan jumlahnya 756 untuk bagian pengurangan.
Sekarang kita masuk di bagian perpangkatan. Hapus dulu. Bagian rumus perpangkatan, ketik N sama dengan N pangkat 2 ke dalam sel di mana N adalah angka yang ingin Anda kuadratkan. Misalnya, untuk menyisipkan kuadrat dari 5 ke dalam sel A1, ketik sama dengan 5 pangkat 2 ke dalam sel. Di sini kita memakai rumus sum. Mulai. Di sini kita masukkan rumus sum. Kita masukkan, kita hapus dulu yang ini. Masukkan sama dengan 5 pangkat 2. Kalau sudah memasukkan rumusnya, langsung kita tekan enter. Di sini hasilnya 25 untuk bagian perpangkatan. Sekarang kita lanjut di rumus bagian bagian perkalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus perkalian Excel. Mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa rumus ini sulit untuk digunakan. Padahal tidak sesulit yang dibayangkan. Kamu cukup memasukkan rumus perkalian ini di laman Excel kamu. Contohnya seperti ini. Kita ganti yang ini dulu menjadi C1. Kalau selesai, kita masukkan angka, terserah mau nominal berapa saja. Di kolom keduanya juga. Di sini kita memakai rumus sama dengan A1 kayak apa ini namanya, tanda bintang. B1. Kalau sudah, kita enter. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 16.317. Mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini. Selanjutnya rumus persen. Yang pertama kita buka dulu dokumen Excel. Terus selanjutnya kita tentukan baris, kolom, dan lain-lain. Terus selanjutnya kita cari menu home dan cari menu number. Terus jika ketemu, cari di number menu percentage. Di situ kita bisa mengaktifkan fitur persen. Selanjutnya tekan OK. Oke, yang kedua penggabungan string text. Yang pertama, pilih sel tempat Anda ingin meletakkan data gabungan. Yang kedua, ketik sama dengan, dan pilih sel pertama yang akan digabungkan. Terus ketik dan gunakan tanda kutip dengan spasi yang diampit. Selanjutnya akan saya jelaskan di laptop. Oke, yang pertama tadi buka dokumen kita di Excel. Ini sudah saya tulis, tinggal dijelaskan. Yang kedua tadi tentukan baris, kolom atau sel dan lain-lain. Ini yang dari kolom baris 1 sampai kolom 6 ini. Oke, yang ketiga pada tab home, ini home. Terus cari menu number. Nih, menu number. Cari yang persen. Kita cari percentage. Ini percentage. Oke, sudah. Yang selanjutnya ketika sudah ketemu langsung klik OK. Oke, selanjutnya rumus sudah gitu ya. Selanjutnya rumus atau penggabungan string text. Rumusnya adalah misalnya ini A1, berarti di sini B1. Rumusnya jadi tinggal tekan
apa sih, sama dengan A1 terus dan tanda petik 2, klik Budi dapatkan nilai, tulis Budi mendapatkan nilai saja, mendapatkan nilai, nanti Budinya otomatis masuk. Terus petik 2 terus dan lagi, terus baru B1 terus tekan enter, jadi otomatis Budi mendapatkan nilai 68. Budi dan 68 nya langsung masuk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, itu.